Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terus bergeser dan meluas di daerah aliran sungai bagian hilir. Setidaknya 5 kecamatan yang telah terdampak akibat banjir kiriman dan meluap dari Sungai Martapura. Banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terus bergeser ke kawasan hilir aliran Sungai Martapura. Saat ini banjir kiriman sudah meluap hingga ke Kecamatan Martapura Barat dan merendam kawasan perumahan warga hingga 10 cm. Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar, hingga pagi tadi wilayah kecamatan yang terdampak banjir ada di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Mataraman, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura, dan Kecamatan Martapura Timur. Ketinggian banjir mulai kurang lebih 40 cm. Jalan umum antar kecamatan juga terendam banjir sepanjang kurang lebih 500 meter. Warga mengaku banjir kali ini tidak separah banjir pada akhir tahun 2021. Jalan yang tergenang air kurang lebih 500 meter di RT 1. Di RT 2 masih bisa kita lewati. Terus kalau di RT 3 sekitar 50 meter yang terendam. Pemirsa, tingginya intensitas curah hujan membuat sejumlah kecamatan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan kembali terendam banjir. Banjir pun meluas ke sejumlah kecamatan dengan ketinggian air bervariasi. Kecamatan Simpang 4 menjadi salah satu wilayah terdampak banjir paling parah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Curah hujan tinggi dan membuat air sungai meluap menjadi salah satu penyebab banjir di Desa Sungai Raya karena dilintasi aliran sungai. Sebagian warga memilih bertahan di rumah, namun tidak sedikit juga warga yang harus dievakuasi karena ketinggian air mencapai atap rumah warga. Menurut warga, air datang begitu cepat di malam hari dengan ketinggian air terus meningkat di siang hari. Warga mengaku banjir dianggap menjadi siklus tahunan dan membuat warga sudah terbiasa mengamankan barang dan bersiap dievakuasi saat banjir melanda. Data Kecamatan Sungai 4, 6 dari 8 desa terdampak banjir dengan jumlah warga mencapai 5.415 jiwa. Sementara itu banjir di Kabupaten Banjar juga meluas dan merendam bagian hilir aliran Sungai Martapura di Kecamatan Martapura Timur. Banjir disebut berasal dari kiriman air di hulu dan warga desa Pekauman mengaku sudah terbiasa dengan banjir kiriman akibat luapan Sungai Martapura. Namun kali ini banjir sudah merendam badan jalan dan halaman rumah warga dengan ketinggian air mencapai 30 cm. Ketinggian air berpotensi naik bila hulu aliran Sungai Martapura kembali naik. Dalam 3 hari terakhir, banjir kian meluas dengan wilayah terdampak mencapai 5 kecamatan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Warga khawatir akses penghubung semakin sulit dilewati karena tumpukan sampah yang terbawa arus sungai di jembatan penghubung antar desa dan kabupaten. Sementara itu banjir bahkan merendam kantor Polsek Matraman dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Petugas pun mengevakuasi tahanan ke polsek terdekat yang aman dari bencana banjir. Kami sudah mengantisipasi ketika banjir sudah mulai mendekati masuk ke dalam ruang Polsek Matraman ini, kami mengambil inisiatif dan melaporkan ke pimpinan kami, dalam ini Pak Kapolres, bahwasanya kami akan menitipkan tahanan ke Polsek Simpang 4 yang ada di dekat kami. Lalu pemirsa, berapa total pemukiman dan warga terdampak banjir di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dan bagaimana kondisi terkini banjir yang merendam wilayah ini? Kita sudah terhubung dengan Bupati Banjar, Saidi Mansur. Selamat siang Pak Saidi. Selamat siang. Ya, Pak Saidi, untuk data terkini total ada berapa wilayah terdampak banjir di Kabupaten Banjar ini? Terima kasih sebelumnya berdasarkan laporan BPD Kabupaten Banjar pada hari ini Sabtu 15 Januari 2022, beberapa wilayah kecamatan sudah mengalami penurunan tinggi muka air, yang mana wilayah yang masih terdampak banjir ada 4 kecamatan, Kecamatan Mataraman yang mana tadi diinformasikan sebelumnya hampir 70 cm, sekarang sudah
titik pantaunya kurang lebih 10 cm. Yang kedua, Kecamatan Astambul, tinggi muka airnya lebih dari 40 cm. Yang ketiga, Kecamatan Martapura, tinggi muka airnya kurang lebih 15 cm. Dan Martapura Timur, tinggi muka airnya kurang lebih 20 cm. Baik, artinya memang banjir sudah mulai surut begitu ya di beberapa titik ini? Ya benar, karena memang dari tanggal 11 intensitas air itu cukup tinggi, 3 jam tidak berhenti, maka dari itu daerah hulu kemarin sempat 2 hari dari tanggal 11 sampai 12 yang sudah disampaikan tadi, daerah Kecamatan Pengaron maupun juga Kecamatan Setempat, air itu cukup tinggi sampai 2 meter. Baik, kemudian Pak Saidi, apakah ada fasilitas umum seperti misalnya kantor pemerintahan, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, dan juga sekolah yang terdampak banjir ini? Memang terdapat beberapa fasilitas umum yang terdampak seperti sekolah, kantor pemerintahan, namun secara umum belum ada laporan kerusakan yang sangat signifikan. Maka dari itu kami kemarin sudah memerintahkan pada SKPD terkait untuk melakukan pendataan sesuai dengan kewenangannya. Baik, Pak Saidi, kemudian total ada berapa jiwa ataupun kepala keluarga yang terdampak akibat banjir ini, dan apakah ada titik-titik lokasi pengungsian memang sudah disediakan oleh pemerintah daerah setempat? Pastinya titik-titik pengungsi sudah kami lakukan di beberapa kecamatan wilayah banjir, terkhusus Kecamatan Sepangpat dan juga Kecamatan Pengaron seperti itu. Dan data dari BPBD Kabupaten Banjar yang mana melalui pemerintahan kecamatan yang terdampak itu hampir 1.793 KK, yang mana semuanya diungsikan pada titik pengungsian di kecamatan maupun juga mengungsi yang mana disepakati oleh para pengungsi tersebut. Karena pemerintah Kabupaten Banjar dan juga dibantu oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Baik, yang menjadi pertanyaan kemudian sebetulnya apa yang menjadi penyebab banjir meluas terjadi di Kabupaten Banjar ini? Mengenai penyebab banjir seperti yang disampaikan oleh pihak BMKG, memang curah hujan semakin meningkat sampai bulan Januari. Menurut BMKG, peluang terjadinya hujan di wilayah Kabupaten Banjar 90% dengan curah hujan tinggi antara 300 sampai dengan 400 meter per detik. Selain itu juga dikarenakan pasang yang terjadi di wilayah hilir. Hal ini sebenarnya sudah kami antisipasi dengan memberikan informasi kepada masyarakat, baik melalui pihak kecamatan maupun rekan-rekan kami, Babinsa, Babinka Tipnas, agar selalu waspada apabila curah hujan tinggi terutama di daerah hulu. Ya, menurut dari pengakuan dari warga sekitar bahwa hujan dan juga banjir ini sering sekali terjadi periodik begitu ya, seperti 1 tahun sekali begitu di wilayah ini. Nah, bagaimana antisipasi lanjutan yang bisa dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah daerah Kabupaten Banjar sendiri untuk penanganan banjir yang ada di sana? Kami sudah mengupayakan dengan menyusun rencana kontingensi bencana banjir dengan melibatkan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana banjir. Yang sudah barang tentu bencana banjir tahun lalu menjadi pelajaran kami dan dasar kami untuk mengantisipasi banjir. Untuk jangka pendek, kami memohonkan bantuan dari pemerintah pusat untuk membantu kami melakukan mitigasi bencana banjir, yang mana dengan mempercepat pembangunan bendungan Riam Kiwa dan juga normalisasi saluran-saluran air yang berada di Subdas Riam Kanan dan juga Subdas Riam Kiwa, Subdas Martapura, dan juga ada beberapa wilayah tangkapan air lainnya. Bahkan juga kami akan menindaklanjuti, mengkonsolidasikan pembangunan infrastruktur tersebut, tidak hanya nantinya bisa bermanfaat bagi mitigasi banjir, namun juga memberikan manfaat lain di sektor pertanian. Baik, kita harapkan semoga banjir yang saat ini terjadi di Kabupaten Banjar dapat segera tertanggulangi dengan baik. Terima kasih Pak Saidi sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.